itu ono yoga lafaz. Wong hafal Quran umum duwe status yoga lafaz. Tapi kan raiso darani yoga makna ora lafaz. Padahal maknane Quran ini juga sangat penting. Misalnya kita sampai ngalau riba, misalnya kan diurut Quran ngendikan wahar romar ruwet duka wong sing ngalau riba padahal diharapkan minallahi. Kadang harus hafid itu karena ada paham, sehingga kadang kancanan orang riba itu biasa. Ketika kancanan bermusuhi pengiran sudah semua wong sing belum ambil riba, dari riba padahal diharapkan. Ya artinya ini di wong hafal Quran itu ya wong yang seneng Quran, tapi cek makili jogo lafaz Allah jogo iso diarani jogo apa. Ada ulama-ulama sing Allah apa magmuwa fi hifdzil ma'an memang bisa Allah terjaga. Iku wong fikih misalnya juga tidak Ridatul mutafa'an hasil ujulai itu 4 bulan 10 hari. Waladina itawafona minkum wa yaruna sebagai yatarabasna anfusina arba'ata asyhurin Iddatul mutallaqah itu 3 kali masa suci. Yatarabasna anfusina salah satu. Tapi 2 iddah ini, baik iddah karena talak maupun iddah karena meninggal, disatukan oleh satu iddah yang bab hamil. Innahu wa ulatul ahmali ajalunna ayyatuna. Nah sekarang ketika ada orang terceraikan, baik terceraikan mati maupun terceraikan talak, itu yang menjaga itu omong pengaji kita, karena mereka bisa nerangno, oh mbak iki iddahe telung suci, mbak iki iddahe lahirno, mbak iki iddahe telung wulan, mergo wis gak haid. Wala ya'isna minal makhidhi min nisaikum idza tabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri wala lam yaqin. Kalau sebuah ngomong Quran itu berarti wong Quran umum juga. Tapi dia kan bisa menciptakan nerangno iddah. Padahal itu hukumnya pangeran sing di ngendikano Quran. Tapi sing iso nerangno iddah koyo ngono kuwi kok tapi ya Allah lihat beberapa kan Quran itu sangat mengkritik wong sing ora belajar makna. Ketika bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul bagian ayat lebih keras menawatil kalam sal tadribul nas wa ma ya'buduha itu wong wae sing ora iso wong sing hafal Quran ngotot wong sing hafal. Tapi tak pastikan itu tidak mewakili semuanya, karena sebenarnya yang dijaga hanya lafaz sama makna. Wong fikih mungkin hafal Quran tapi juga tadi mereka berhasil menanamkan di masyarakat wong pegat itu ora langsung kawin tapi ngendari iddahe gak. Nah iddah baru imma dibatil hamli nak metak yang ngendari kelahiran. Nah ijazah salah satu apa? Tiga kali. Wong itu wong pantangannya Quran itu tatap lalu lagi mustaqim so pada segi Quran itu tatap iblis itu salah ya iblis itu tukang bodoh iblis tukang bodoh tapi Allah rapati bagas tulisan iblis bodoh itu dianggap orang sing istighfar nah ya iblis tulisannya ya bodoh itu tukang kiat itu Allah itu so paling gede istighfar itu so apa takabur dimulai sangka gak insaf. Roma teng pundi mawon ngomongnya supaya waktu dibantu juga terus. Apa yo ngono. Saniki zaman kok gawe nabi sing diwakil muadzin jabal kena apa ala umati Al-Qur'an. Paling tak kuat kira umat iso diskusi. Sahabat itu kaget, mosok bakas Quran malah masalah. Gawe nabi kok ora gelem ngaji yang bener.
Ya contoh alumni pondok Quran itu kadang kan naif banget. Misalnya orang imam sholat, pikirannya Fatihah bener tau. Soalnya Fatihah bener sholat isal, arah bener gak sah. Nah, jadi ribet kan. Ketika ada yang imami Fatihah bener, makronya bener, jumlah satu orangnya gak rumah nilai gak. Atau ada gerakan yang menunjukkan tidak dia. Jadi bukan akhirnya karena kita mengadili orang lain, ya kamu tadi ini juga karena kamu mengadili orang lain juga semangat mengadili kamu. Dan itu nyata kalau sering dicurhati kita, karena mereka diadili Fatihah gak fasih. Akhirnya mereka menghujat menghafal Quran tidak mulai cerita lagi, cerita cara sholat yang gak benar, yang di luar urusan apa? Makhraj. Gak gampang kan? Ya tadi. Ini gue bab sholat itu angel banget. Misalnya sampean tasyahud, masih terus lungguh gaya tasyahud, atau sebaliknya tasyahud awal lungguh gaya tasyahud. Kemudian kamu sadar merubah posisi duduk, dan ketika merubah itu dalam posisi yang seakan-akan itu kamu rukuk fi suratil qa'id, sholatil qa'id. Hukumnya kasar. Dianggap siadah hukumnya apa? Jadi ada hal-hal yang tidak sah itu sing roh mau ngalim fikih. Misalnya gue lali ragunat, bareng wis kadung sujud eling nak ragunat terus ngadeg meneh. Salatan dorong fikih dianggap rasa. Mergo apa? Wis nglakoni fardu, mbok tinggal mudune nglakoni sesuatu. Nah intinya itu gue yang ngapal Quran rasa sering komentar. Karena kalau kamu diadili juga tidak siap. Salah-salah seperti ini Quran kan pasti tidak tahu. Tapi bagi ahli fikih itu sangat jelas karena mereka punya logika apa? Mau ngelakoni fardu, kok mau ditinggal? Mau berkoros. Jadi kalau jalur pokoknya kamu sih insya itu logika manusia pasti terus. Terus ketiga ini Dawi Badullah bro. Karena Quran Surah lewat beberapa sanad yang dari lewat bapak Badullah terima. Wong nak terlalu fanatik masuk. Repotnya itu orang tadrib itu proses. Apa? Saya ini misalnya ini, wong awam-awam misalnya mau Quran di sekolah itu berok diri nak dari ini masjid. Pan basah, pan basah, mau poin dong. Mau lapor. Tempat yang tempat yang itu perlainan dia orang Islam berbuat mereka kemudian terlalu fanatik watap berhubung gak iso malah watap buat ya. Pertanyaannya begini, gue sebenarnya nak ketemu Kanjeng Nabi terus kita kok ini so jawab kan yang jenenge wong awam kepengen ngaji ora wani mergo ketat. Nah ketatem iki iya nak kategorine kepengin bener, nak kategorine mau ngalang-alangi wong seneng kok. Kowe bangno kowe dadi wong awam, pengen melok maca. Kira-kira nak amen kesemprit itu sida kepengin. Iya, jangan-jangan kita terlalu ketat itu mimam mana'ah termasuk wong sing ngalang-alangi wong kepengin seneng. Jadi diketat itu ada masalah, jadi itu ada Kanjeng Nabi juga. Tapi gue nak rakyat tak dia orang masalah. Jangan-jangan membolehkan sesuatu yang hakikatnya tidak boleh. Nah, iya, misalnya guna. Makanya udah itu ya angel. Dia ketat orang dianggap ngalang-alangi. Mau belajar. Orang ketat, engkau sesuatu yang salah jadi permanen karena nggak pernah dikendalikan. Dan ngelola itu tidak sama. Lagi-lagi ngelola itu tidak. Ya sudah seperti itu. Jadi masalah utama kita sebagai orang Quran ini sebetulnya kan ikuti pepatah si masyhur di kalangan ulama karena su'ada umaja itu sebenarnya manusia itu musuh dari apa yang mereka tidak tahu. Jika misalnya orang Quran sing orang roh ketika makmum sholat Jumat mesti spontan yang disoal itu Fatihah imam bener-bener itu sudah bawaan. Padahal misalnya Fatihah itu tidak benar, itu ada aturannya di fikih. Kalau nggak benernya sampai lam khilaf bil makna itu nggak apa-apa. Kalau nggak benernya nggak sampai merubah makna. Tapi kalau di fikih kita juga disoal. Kita orang Quran juga bisa disoal di fikih.
Karena kita sering bikin gerakan yang menurut fikih itu gampang tadi. Karena wong Quran atau ngaji fikih bareng wis sujud eling ra kunut, wongnya nak makmume dhewe wah. Nah, pasti spontan itu akan berdiri untuk kunut. Karena dia nggak ngerti aturan pakemnya bahwa nggak boleh meninggalkan wajib karena sunnah. Karena kalau sudah kadung sujud berarti sudah talabus bil fardhi, sudah melakukan sujud, terus ditinggalkan hanya demi sunnah. Terus ada lagi tradisi pondok Quran yang mungkin karena nggak diajarkan fikih itu sering salah. Misalnya gini, imam sudah ulau birobbinas malikinas, kamu takbir tetap baca a'udzubillah atau baca apalagi surat apa doa iftitah. Nah, itu kan tidak boleh dalam aturan fikih karena waktu kamu terbatas. Kalau terbatas hanya boleh baca yang fardu, harus langsung bismillah. Jadi di sini ta'awud itu tersangka. Tapi orang Quran kan pikirannya karena ta'awud sunat tetap baca ta'awud. Padahal di kasus seperti ini dia tersangka karena melakukan sunat dalam waktu yang terbatas. Artinya gini, cobalah saya mohon sekali, Anda bisa disoal orang banyak. Makanya kamar tadi tidak. Kalau potensi disoal ya jangan menyok. Ini problemnya kan orang kadang kebablasan. Mau sok mau coba TK. Dia tidak mikir bahwa dalam kesehariannya juga banyak masalah kan. Yang bisa menghafal Quran, yang mencintai Quran semua orang Islam. Ini balik-balik ke sahabat. Zaman sahabat orang hafal Quran, Nabi nak manggil dia ahlul Quran. Itu menunjukkan nak orang senang Quran itu rapi pusing. Ya disini sahabat orang hafal Quran, Nabi manggil dia ahlul Quran karena siapapun yang berkontribusi menerapkan nilai-nilai Quran itu sudah termasuk ahli Quran. Nanti masalahnya itu di kelas men saja. Semuanya ahli Quran, ada kelas A, ada kelas B, kelas C, tapi tetap semuanya itu ahli Quran. Seperti semua orang Islam pasti mencintai Quran, cuma kadar cintanya yang gitu. Masih cinta ke pergaulan Quran, macam-macam, jadi mau ngakek. Dulu duit, kalau dukun. Banyak pejabat di Jakarta ditanamkan satu paham sampai nak menjadi naik pangkat khataman bersama ini. Dulu ya. Ya kita ini bisa dikritik orang lain. Ya, kalau ini nggak dikritik ya tadi kamata dinu tidak. Karena kesalahan kita versi yang ahli itu buat, terutama dengan Jawaso. Orang hafal Quran itu kelemahannya kan dia hafal karena talaki, ya seperti itu dari guru. Nah kadang punya masalah besar ketika ngadepi riwayat yang diyakini orang-orang alim. Misalnya kita secara riwayat mulai dulu ya Nabana Wasidullah ini Yusuf. Tapi kalau di kitab-kitab Qiraah itu di mana-mana waqaf ala ra'sil ayat itu sunnah. Ya, tapi kadang-kadang kita ngotot hanya karena riwayatnya wasol ya kita ngotot wasol itu fardu ain. Sementara yang mudawwan yang dibukukan di kitab-kitab tetap waqaf ala ra'sil ayat itu sunnah, malah tidak boleh, malah sunnah. Nah seperti itu Bu, ya udah usah fanatik, ya sudah kita atas nama guru. Saya pun kalau ngajarkan anak-anak setor ya kalau waqaf tak tegur, sudah wasol saja. Tapi tetap bilangin waqaf itu boleh. Cuma kebetulan sanad kita wasol ya wasol saja. Tapi sifatnya itu nggak mengikat ya sudah lah tradisi kita wasol ya wasol saja. Inna abana tapi kamu harus ngomong ke murid kamu kalau ini tidak mengikat. Karena kalau kamu nganggap mengikat jaga nih murid ini nak wataknya sok bener, dia akan mengadili orang ribetnya mau ngamatir kan. Kebenaran apapun itu juga justifikasi mengadili yang lain. Begitu juga misalnya wal asri nanti misalnya lagi muslim itu di semua konsensus dunia itu ya bahwa kaflafi khusr karena itu rasul ayat. Ya, tapi kita ngikuti dulu lafaz khusrin ya sudah. Tapi kita harus tetap fleksibel. Ya tadi ada guru tapi tidak menyalahkan yang lain karena ini wilayah yang sensitif. Artinya sensitif apa? Kamu bela guru malah nabrak kaidah bahwa Rasul ayat itu boleh waqaf sunat bala-bala. Jadi bela guru malah ketabrak kaidah dunia malah. Dan itu buahnya. Jika masalah Jawaso. Jawaso itu anak-anak tafsirnya nggak ngerti mana Jawaso, Jawaso, Anda mutamarin, Anda jalinan ke asli.
kan memang kita yang nekuni itu saja butuh sekian waktu untuk paham itu karena nggak gampang. Misalnya contoh gampang, misalnya alam nasro itu hamzahnya apa, tapi kalau di Allah somat apa, itu antabu al-ibni wa ibnika itu hamzah apa, kan ada hamzah balungan kalimat kayak asima yaksamu isman, memang itu hamzahnya balungan kalimat. Ada bawaan hamzah wasal bikuwatin ajal, itu bukan bikuwatin isal tapi memang bikuwatin ajal karena hamzahnya hamzah mutakalim. Jadi itu kan tidak gampang apa? Dan itu bagi yang nekuni elal kayak saya tahu betul bahwa hafid ini salah, itu tahu betul. Karena itu nggak bisa dibela karena memang itu wilayahnya ahlul i'rab bukan wilayahnya ahlul qiraah. Karena itu wilayahnya ahlul i'rab bukan wilayahnya ahlul qiraah. Artinya ahlul qiraah harus tunduk pada ahlul i'rab karena i'rab sama qiraah itu dulu i'rab. Dulu ketika Imam Asim ragu dia tanya ahli i'rab. Nah, Quran itu datang di afsofil lugat dengan lugat terkait. Makanya Imam Asim dulu kalau ragu dia tanya ahli i'rab, kalau di riwayatnya itu ragu. Zaman itu kan belum dibukukan, jadi sehingga beliau punya murid namanya Syubah, bacanya Dofin, yang satu punya murid Hafiz, bacanya Dofin. Ya kita kompromi min Dofin, dibaca Dofin semua. Wah belajar salah Dofin min Dofin semua salah satu Dofin kuatan. Kalau Dofin ya Dofin semua, kalau Dofin itu menunjukkan bahwa Quran itu harus tunduk pada riwayat ahli lughah. Kata siapa? Ahli qiraah itu mengalahkan ahli i'rab. Karena ini bahasa Arab, bilisanil arabiyyun mubin. Bagi ahlinya itu jelas sekali. Saya ulang lagi, bagi ahlinya itu jelas sekali. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanil arabiyyun. Jadi orang tahu misalnya ahad jamiyun. Itu perasaannya orang Arab fusha. Itu tetap milih baca ahad jamiyun. Karena ini ada dua hamzah, yang satu ajamiyun hamzah balungan kalimat, yang satu hamzah istifham. Kemudian sebagian suku Arab memang bacanya bitahqiqil hamzah dan ajamiyun wa arab. Tapi ada orang Arab bawaannya kalau ada dua hamzah itu ditasir, sehingga yang hamzah kedua mirip ajamiyun. Nah kebetulan sanad kita yang jalur. Tapi itu enggak sanad yang benar-benar meyakinkan. Meyakinkannya hanya min haitsu sanad. Kebetulan kita punya guru baca ajamiyun. Tapi kamu jangan pernah yakin kalau itu yang terbaik. Itu bodoh. Bodoh sekali. Karena bagi ahli makna itu lebih gampang dibaca kita bikin dan zaten. Yaitu yang satu bawaan balungan kalimat ajamiyun, yang satu bawaan istifham. Bukti lagi misalnya anta utai sirot kultalimas. Jadi anta bawaan dengan kalimat anta. Kalau dari awalnya anta itu ada hamzahnya. Terus ketika istifham itu lebih anta kan. Nah, coba perasaan kamu gampang mana untuk memastikan hamzah dengan kalimat dan istifham. Gampang tahqiqil hamzah dan anta. Ono utai sirot isa iku kultalimas. Artinya ada sekian contoh yang mau asing sendiri itu tidak baca tasir, ya, hanya di ajam yang lainnya itu dibaca tahqiq. Anta qulta linnas anta fa'alta hadza bi aliyatina ya itu semuanya pakai tahqiq. Tapi di ajamiyun beliau pakai tasir. Kenapa Anda tidak boleh fanatik? Karena di qiraah sab'ah nyatanya yang baca tahqiq banyak. Artinya kalau kamu hanya fanatik asing menyalahkan yang atau yang lain sah dan disahkan oleh Rasulullah SAW. Di sini makanya saya mohon tradisi sok benar sini kurang. Ya, kita kalau dibantah orang ya sudah ini guru saya baca seperti ini. Ya saya min haitsu sanad harus baca seperti ini. Tapi bukan min haitsu shawab. Karena shawab jelas Nabi membolehkan qiraah apa? Sab'ah. Ya, jadi kita baca wasal ya min haitsu sanad saja karena guru kita baca lafidul alim mukmin. Tapi tidak min haitsu shawab. Karena kalau min haitsu shawab banyak yang enggak baca seperti itu. Jadi lengi-lengi apalagi tadi di tahqiqul hamzah anta
pulsa. Perasaan kita itu memang gampang tahqiq. Kita yang nekuni tafsir, yang nekuni i'rab itu gampang tahqiq kan. Karena dengan tahqiq kelihatan ini bawaan dengan kalimat, binyatul kalimah dalam bahasa Arab. Yang satu bawaan istighfar. A'anta ono taisiro isa sultanin nas. A'anta fa'alta hadza bi al-jannah. Kan enak. Coba kalau misalnya tanpa tulisan kamu baca ahanta. Ha opo hamzah kan. Nah itu kan. Jadi saya mohon sekali di bab-bab seperti itu karena beberapa daerah saya ini kan kiai, saya dapat laporan orang ngeluh dengan alumni itu, ngeluh alumni kajian, ngeluh dengan alumni pondok-pondok. Mesti biasanya sama tokoh-tokoh fikih di situ. Yang satu nggak disahkan fatihahnya, yang satu nggak disahkan dari segi sucinya, tumak ninanya, atau gerakan. Dan itu mesti dimulai dari orang-orang yang nggak insaf, yang merasa benar. Itu pasti. Karena di fikih itu detail. Misalnya Kak Jinan pakai jas ini, mungkin di fikih tersangka. Karena nanti kalau sujud saja, tidak bukan menutup saja apa jasnya sampai itu di sini terus kamu sujud. Berarti kamu sujud di atas sesuatu yang bergerak karena gerakanmu kan nggak boleh. Iya kan kalau kan banyak fanatik tidak boleh sujud di pakaian yang yataharraku bil harakati yang bergerak dengan geraknya musalli. Jadi saja misalnya apa jaketnya sampean jasi ngelempar atau sampean sujud. Tapi itu kan ilmu yang nggak populer kecuali bagi ahlinya itu. Nah banyak misalnya hafid pakai serban, pakai apa, dia pede aja ternyata sujudnya bisa serbanya. Tapi kalau dia ada kencangkeman nyoal, orang lain juga nggak akan. Baca orang lain paling, jangan-jangan ada kaulnya masih sojaga nih. Tapi kalau pernah kamu soal, itu berjumatan di parani. Ya makanya ini kan terbala insaf lah, sudah salah lagi karena saya ini sudah bosan dapat laporan-laporan. Jadi artinya banyak pengetahuan kita tentang sholat itu yang kena semprit gitu. Kan ya meskipun tadi ya sama-sama di fikih ya wajahnya banyak, di qiraah juga wajahnya. Misalnya gini contoh paling gampang saya. Kadang-kadang kita sebagai orang Quran ya kadang-kadang bercundang menyalahkan orang yang ngomong shot tidak sofir. Padahal masalahnya kalau kita belajar sab'ah, shot itu masyhurun bizat. Intirasi. Artinya gini, ketika kamu menyalahkan shot yang tidak sofir, sebenarnya kamu salahkan bukan orang awam tok di kampung, juga sebagian sab'ah kena korban kesalahan sofir tadi, kena korban penyalahan. Itu contoh paling gampang. Jangan kira korbannya hanya orang awam. Ya. Balik kalau maksudnya. Ya sudah kalau ngajarkan shot sofir ya ajarkan saja, jadi nggak usah dengan presentasi nyalakan orang lain. Karena orang lain bisa saja tidak sekedar awam, sebagian qiraat sab'ah. Kayak tadi misalnya sampean baca jamin itu ora jamin itu goblok. Padahal saya mau jamin itu banyak di partai sab'ah itu. Kamu bilang goblok. Dan korbannya lagi ahlul ilminya, korbannya orang banyak dan termasuk ahlul ilminya. Biasa aja kalau mengajarkan kebenaran ya ajarkan saja tanpa presentasinya alasan orang. Karena kita ini sudah pada titik yang mengkhawatirkan. Banyak beberapa orang awam barusan di masjid rawan. Aku iso ngaji karena bawaannya akan disalah. Pertanyaannya jangan-jangan Allah menyalahkan kita wong isane ngono kok mbok salah. Jadi ngajari gak gelem sewaan tok untuk duit. Ngajari sira untuk duit ra gelem. Salah nomor malah panjang. Diundang bupati Semrindel mergo ono salam template. Ono wong awam njuk mulang kowe ra gelem jare sibuk. Nah, bareng iki salah mbok salam. Kok elek. Ya daripada salah nang pangeran mendingan wis meneng ae kan. Iya. Jadi semangat yang diajarkan Nabi itu mengajarkan, bukan menyalah. Dulu itu banyak sholatnya teman-teman kita Qur'an itu yang salah cara fikih kan tidak gampang. Sholat cara fikih itu tidak gampang.
Anda tidak boleh sujud dengan sesuatu senjata haroku biharokati musollim. Jadi orang pakai jajadah gini, pakai serban itu kan potensi. Meskipun tidak semua ahli fikih sepakat itu batal, tapi nak kue kecangkeman nyala, mesti orang lain semangat. Tapi kalau orang lain yang kamu salahkan kan ya tadi kamata dimu tudan. Nak kue rengo sungkan nyala nomuyong dia juga. Terus ketiga atau keempat itu banyak teman-teman kita hafid biasa pakai sarung putih yang tipis sama, karena kadang pikirannya itu hanya sekedar sunat Jumatan. Kan nggak pernah kepikiran itu warna itu yakni launal basyara apa enggak, apa sudah mewakili benar-benar yasturu launal basyara. Yang dikatakan satu awal kan bukan sekedar satu, tapi yang tidak bisa lagi menceritakan warna kulit. Padahal kalau terlalu putih kadang tipis nampak. Ya gitu kan kadang diabaikan juga. Tapi lagi-lagi kalau kamu tidak nyoal, orang lain juga ada nyoal. Nah, kamu nyoal Fatihahnya imam, kamu akan disoal sarung kamu. Dulu itu banyak. Saya ini kan kiai, jadi sering dapat laporan. Tapi ngapunten. Ya. Kalau saya sebagai orang awam dan memang malas belajar kayak ngaji-ngaji, dengan ada perdebatan yang benar-benar ahlinya, itu kita masih jadi tahu. Tanpa kita harus ngaji langsung gitu. Ya malah bagus. Misal ahli Quran, benar-benar ahli Quran dia mendebat ahli fikih, sama-sama pinternya kok. Ternyata seperti ini. Ternyata seru. Kita malah tahu gitu. Ya sementing nggak saru. Ya makanya ini kan peringatan karena saya tidak ingin basa-basi, karena ini memang saya ini termasuk orang yang sangat mencintai Quran, tapi ya ini orang-orang itu tawadhu. Orang-orang tahu. Karena kita hanya mewakili dari sisi cinta menjaga Quran secara langsung. Yang bisa menjaga tradisi iddah siapa kalau orang fikih. Dan mereka ya orang Quran juga, karena mengkampanyakan status iddah itu kan mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran, bahwa orang perempuan boleh nikah setelah dicerai atau setelah mati suaminya harus iddahnya selesai. Karena dikatakan ya terobasnya itu nggak boleh nikah kan? Ya itu iddahnya apa? Ada yang pakai melahirkan, pakai 3 kali masa suci, ada yang pakai hari 4 bulan 10 hari, ada yang 3 bulan yang monopos, yang wala ya isna menambah min nisaikum ini utabtum fa'iddatuna salah satu. Nah, orang-orang Quran bisa apa itu? Paling api-apian mau tafsir. Asbur. Ya kan? Api-apian mau mat. Efeknya apa? Misalnya orang bacanya mat benar, takhirnya benar, tapi terus pas fatwa iddah salah. Benar gitu. Nah, karena malam yakum bima anzalallah kan. Allah bikin keputusan kalau iddahnya 3 bulan. Terus karena kamu tidak paham bilang iddahnya 4 bulan. Itu kan berarti menghukumi sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran. Tapi kowe muni ahli Quran perkara ngono soal apa? Nah, daripada kenaifan seperti itu ya jika mata dinu tidak. Jadi sudahlah kita ini tidak pernah sempurna. Itu biasa. Sebagai persimpangan berkat, mulai jamu bujur. Berarti sebetulnya yang dikehendaki Rasulullah dengan ahlul Quran itu engkang kelompok. Ya siapapun yang berkontribusi mencintai Quran. Tidak harus menghafal. Tidak harus menghafal. Memahami makna. Iya, dan bahkan yang enggak makna tapi dia ada 1-2 ayat yang jadi pegangan dia, itu sudah termasuk ahli Quran. Cuma nanti di ahlinya ini kelas mainnya saja diatur. Yang jelas saya tidak mau kelas main dengan Anda. Bisa ribet itu. Sampai negara ini sombong. Jadi karena zaman Nabi itu semuanya dipanggil Nabi itu ya ahlul Quran. Padahal ada yang barusan Islam. Karena tadi misalnya ada orang baru Islam, bahkan belum pernah sholat. Nggak tahu sholat, bisa junub bisa. Tapi bawaannya ayat jihad kan ceritanya gini ya. Ada orang itu habis kumpul istrinya, belum mandi junub. Saya ulang lagi, belum mandi junub. Ketika ada panggilan perang, langsung ikut Nabi. Ini juga orang ahli Quran. Karena apa? Mandi junub itu sewajib-wajibnya itu tidak wajib yang mendesak. Tapi kalau nyawa Rasulullah itu sangat mendesak. Pemasok Nabi perang di rata kawal, tapi orang kau berat terus melok perang. Masyhur itu cerita itu. Cerita punya orang ini meninggal, padahal orang
Sehingga terus ketika mau dikubur kan orang saya nggak perlu dimandikan kan. Nabi tahu malaikat sibuk memandikan. Tapi kan iskal itu janggal. Jadi orang mati syahid ngapain harus dimandikan malaikat? Malaikat ditanya, ya malaikat kenapa ini harus dimandikan? Oh, karena ini punya hadas junub. Kita akhirnya Nabi tanya juga sama istrinya kenapa tadi dimandikan malaikat. Oh iya suami saya habis main sama saya. Kemudian ada panggilan perang dia langsung ikut. Bayangkan kalau dulu wah itu sedih lu, akal. Tak ngono berarti goblok. Gobloknya si Jung dhisik ora dijeding gitu. Ning Arab itu padang pasir. Jadi kalau mandi itu minimal menganggarkan waktu bisa 2 jam dari ingin mandi. Bayangkan zaman kita dulu aja enggak usah di Arab. Sebelum jeding di rumah terus kudu nimbo, apa nimbo jebule ning sumur wis ana wong itu panjang kan. Lah kalau ngurus itu semua kan ra kok nang derekno. Ada juga yang Islam saat itu ditalkin Nabi syahadat pas wayah perang, urung kok bersolat. Dan akhirnya mati dan langsung surga. Dia belum tahu sholat. Nah kenapa begitu? Karena nyawa Nabi itu spesial, loh. Dan orang ini sampai langsung ya baru kayak didikan Quran. Yaitu Allah ketika menceritakan orang mukmin itu siapa? Maka dari ahli Madinah wa man hawlahum min al-a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an-nafsi. Ciri utama orang mukmin itu siapa? Orang yang enggak pernah mempertimbangkan ego pribadinya mengalahkan kepentingan yang terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin mandi dulu kan, gue ayo pas berdulu nak baratus pikiran lego. Tapi kira mikir Nabi nak di medan perang tanpa pengawal ini. Bisa ini ibarat ini. Di daerah kamu itu banyak penculik dan banyak pembunuh. Istri kamu keluar yang potensi dibunuh. Kamu enak-enakan nuruti adus sik benawa seger. Itu dianggap goblok apa enggak? Dalam kondisi emergensi seperti itu. Sangat goblok. Itu cuma bojo kritik elek. Bayangkan itu Rasulullah, orang yang harus kita selamatkan nyawanya. Ini medan perang. Maka termasuk kebodohan nak ngenakno awak adus sik. Hanya ketika orang ini langsung keluar dari Nabi tanpa mandi, itu inspirasinya ya Quran itu. Maka bisa disebut ahli Quran karena dia langsung dari Nabi ya berdasar ketentuan Quran tadi. Maka ahli Madinah wa man hawlahu min al-a'rab ayatakhallafu ar-rasulillah. Jadi enggak boleh ketika Nabi punya kebijakan kemudian orang ini takhalluf. Takhalluf itu terlambat. Meskipun terlambatnya atas nama sesuatu yang baik ya, tadi demi mandi dulu. Kemudian demi sarapan sih, saya Nabi sarapan sih. Paham ya? Jadi butuh langsung. Ya tadi ibarat tadi, kamu punya istri yang keluar rumah yang suatu saat proses perang zaman itu misalnya perang. Kue enak-enak anak dusik, surenan sih, kemudian ada sinan sih. Itu dianggap kebodohan. Dalam kondisi emergensi pendampingannya harus langsung. Ini namanya dia cuma dia ahli Quran ya, karena dia melakukan sikap itu juga berdasar Al-Quran. Banyak juga bukti lagi kalau teori saya benar. Zaman Nabi banyak orang membaca Qul 3 kali dan kayak khatam Quran. Artinya dalam bab tauhid Quran itu cukup terwakili oleh surat Al-Ikhlas. Itu menunjukkan jadi ya karena itu kalau suwun jangan karena kita hafal terus merasa paling ahli. Karena kita ini tidak pernah menyariatkan maknanya Quran. Coba wong hafid-hafid apa peduli kalau ada ijazah? Apa peduli kalau ada wali nikah? Yang peduli kan ahli-ahli fikih. Apa mereka tahu detail bahwa syaratnya perempuan nikah itu terbebas dari nikah, terbebas dari iddah? Sehingga Quran ngotot gak boleh ada anak pungut, anak angkat kan gara-gara itu. Takutnya juga nikah. Kalau ada perempuan kemudian nikah, bapak yang hakikatnya angkat gak mau cerita. Kalau hakikatnya bapak angkat kan berarti apa? Dinikahkan oleh wali yang hakikatnya tidak wali. Karena yang boleh jadi wali hanya bapak kandung. Makanya Quran marah besar ketika ada tabani dengan jadi kata Quran. Kalau mau anak angkat saja cara kasih sayang. Ini gak boleh secara nasab. Karena efeknya nanti panjang kan. Ketika menikahkan berarti hakikatnya anak tadi dinikahkan oleh orang lain kan? Betul. Yang peduli itu orang Quran atau orang Buddha? Orang Buddha yang tersiksa dengan itu.
Dan orang fikih pula mengingatkan KUA dulu kita juga ikut bikin KHI, ikut bikin macam-macam. Yang ini. Makanya KUA Indonesia itu luar biasa. Meskipun dari iso ngaji mesti tanya, leres jenengan bapak kandung karena jagani tadi. Itu coba yang ilhami itu diwari wong Quran atau wong kitab. Wong kitab karena yang peduli itu semua itu wong kitab. Yang wong Quran mau pinter makhraj mau khutbah nikah kalau itu itu kan khutbah nikah itu sunat keliru era apa? Berarti kalau salah wali. Maksud saya sudah lah, kita tidak pernah sempurna. Sudah kamar tadi sudah. Dan sama ini wong fikih terima kasih ya wong Quran karena mengajarkan makhraj. Susahnya apa sih orang Quran juga terima kasih sama orang fikih karena mengajarkan makna-makna Quran di masyarakat, menanamkan tadi itu. Terus paling gampang iddah. Kenapa saya contohkan iddah itu karena paling fatal sekali salah itu. Iya kan fatal betul kan? Bahaya makanya. Dan Quran keras sekali disebut ya tarobas. Perempuan harus menahan diri tidak nikah sampai salah satu kalau yang masih haid, kalau yang tidak haid tadi ada yang sampai apa? Yang ditinggal mati ya arba'at asyhur wa asyhar. Dan iddah itu ada dua faktor cerai sama faktor ditinggal mati. Lalu pembagian perempuannya banyak. Ada yang masih haid salah satu, ada yang mengandung berarti melahirkan, ada yang monopos berarti 3 bulan. Yang nentuin itu siapa? Kalau kita kan hanya nentuin wala ilam yakhid, salah ilam yakhid. Oh nentuin ngono tok kan. Yang saya ya. Sampamane wonten nggih priyangun sebon nggih wonten sebon pun kirana ngimami kami iku. Dia mbake kekeliruan dalam bacaan. Berarti kita yang sampai apa? Kalau tidak sampai yukhillah bil makna itu harus kita boleh. Kecuali misalnya sampai yukhillu bil makna anak amta diwaca an'amtu itu kan sombong banget. Kalau an'amtu kan mereka yang sabri nikmat waduh kan sombong banget. Wis keliru sombong. Selagi ini buatan gerubah makna. Iya harus kita toleransi. Iya. Karena kalau enggak itu malah panjang. Karena tadi sekali kamu nyoal itu wong tua ini sak tiru-tiru nih, tetap dia anak, bawa ponaan, bawa mantu yang pinter, dan itu tahu salah kamu itu pasti. Golek berarti. Iya tadi, contoh gampang tadi. Semangat serbaran kelewat. Atau gini, saking senengnya nyon sewu. Ada wong Quran kan seneng parfuman kan saya, parfuman minyak. Sebetulnya nanti ketika wudhu itu potensi nggak sah tinggi. Karena air yang di sini mutaghayir dulu dengan minyak. Itu kalau kamu di soal panjang kan? Minyak anti berlebihan. Itu kalau kamu gini kan berarti air ini mutaghayir kan? Tidak mutlak lagi kan, tapi panjang kalau sudah panjang berarti sudah bisa. Ya tapi aja terus dengan mati berawal sekarang. Kalau keliru benar ya. Loh. Lagi pula kan dari awal Nabi ngendikan kan al-mu'min dan mu'min kalbunyanil ya syudu ba'duhu. Yang orang pakai sadar bahwa yang pengajaran maksud orang Quran, yang orang Quran sadar dan mewakili. Ya sudah, susah ya apa sih? Mengakui hebatnya orang lain, mengakui manfaat orang lain. Sudah. Kalau bolak-balik kalau ini nonton kiro hati dia ngomong seperti ini. Beberapa anak yambuk yang khatam soal sini tak omongkan seperti ini. Untuk mewakili Quran itu tidak cukup hanya dari segi makhraj, dari segi tajwid. Coba apa artinya orang tajwid benar, misalnya waqaf benar, wala ilam benar. Kemudian dia nggak ngerti ketika ditanya ini dari sepundi anak kula dari ngateset tapi mau dipegat sing lanang. Orang ono nang Quran lho. Dan banyak kan di Madura itu banyak mulai lahir bahkan mulai kecil kan sudah dijodohno. Yang belum popo wis dipegat kan banyak anak-anak tokoh itu yang. Jadi makanya Quran bakas wallahi. Karena memang di beberapa daerah masih saking anaknya tokoh sama tokoh kuatir kelio mulai kecil wis dijodoh. Itu kan ketika pegatan yorong tahu jubul, yorong tahu macam-macam. Kan macam-macam. Tapi masalahnya kan apa pancen masalah urung didukul, apa masalahnya urung tahu khe. Wong fikih iso debat karena kalau perceraian yang tanpa dukul kan famalakum alaihinna min iddatin ta'taduna. Mlebu ayat iku apa ayat ini. Kan wong fikih kan yo nelitine ra gampang.
Kowe mau belajar makhluk, wallah iya itu cepet. Ora cepet lahirno siji harokat, wallah ilam ya sudah wah. Ora oleh kudu cepet. Ora alif ya kok. Kita kan hanya nekuni itu hanya sekian persen dari yang dibutuhkan Quran. Yang dibutuhkan Quran kan ada monopos, ada yang tidak, ada yang masih. Jadi yang salah satu guru tadi itu kan tidak gampang. Dan sekarang ada yang nekuni itu ahli fikih kan kita tinggal matur nuwun susah ya opo. Kan yo nek ana beban kan. Malah sing fikih soal Fatihah ini. Tapi nek di soal tadi misalnya itu kan momennya nak sing Quran gawaeng kan cuma bacaan sih. Malah panjangnya ape wudu dhek resik ta urung. Nek urung resik berarti tawoy. Tawoy yo banyune. Ibu mikir gak segampang itu. Dan sama ini kita orang Jawa mesti jaga rasa. Asal gak dimulai gitu. Tapi sekali dimulai baru setika itu. Ya kan sama-sama tuntas kan. Orang kena donatur, bantah-bantahan terus masjid. Ramalah urut penggalaan. Salah isi enggak. Ngomong tok. Iya ngomong. Ana ketemu fikih di rotok dering kita ribet. Misalnya tadi ya kita semaan dibisari pakai uang kas masjid. Itu kena bapak wakaf lah, kena semprit kan. Orang ngamal ke masjid pikirannya dipakai keramik atau keran atau sarana masjid. Jadi disangkok no hafid. Itu juga bisa panjang, itu sudah didebat. Iya kan perasaannya kan. Itu apa sah karena niatnya yang ngamal untuk masjid itu malah bisa hafid. Ya, hari keseharian kita ini banyak masalah. Tapi lagi-lagi kita menahan itu karena kalau kita nggak dikomentari, sekali dikomentari itu umpah-umpah. Coba cara wakaf coba. Orang ngamal ke masjid itu bayangannya dipakai apa? Sarana masjid. Yang itu nggak pernah bayangkan nanti ada hafid yang bisa pakai ini. Tahu-tahu masjid karena pengurusnya hafid gawe acara. Anda ini duit kotak. Jadi kalau nyuruhi nyoal kita banyak potensi di soal. Ini saya kas masjid kaitannya kalau sakit betul kita di antara kayak. Oh, ada nih. Kowe takok iku ora ono gunane. Perkop lapangan wis keliwat. Betahe ora takut terlalu. Kita mau ngompo lagi lah. Tapi sok gedhe ngomong ora. Dari soal panitia. Jadi panitia pengumpulan dana sebelum kataman. Jadi kata apa? Akhirnya jelas akhirnya. Iya kayaknya harus. Saya di beberapa masjid di sini kalau pamit saya mau pengajian saya bilang kalau bisa ya ada tarian lagi karena bayangannya orang itu. Apalagi nyun sewu kadang untuk mubalek. Bayangkan misalnya ada orang janda miskin. Saya ulang lagi ada janda miskin. Pengen duit manfaat di masjid Ronggola itu. Kemudian setelah itu ada acara pengajian atau semaan disangokno orang yang ke situ sebagai Fortuner. Bayangkan, secara nurani itu ya. Iya, tapi kalau ya sudah menurut saya. Beda dengan dari awal memang bilang untuk pengajian. Kan bayangannya disangokno Pak Kiai siapapun kiainya itu. Ya makanya kan akad itu harus. Tapi kada takut orang bulan itu Pak Wan. Karena rata-rata pengajian tuh kasusnya begitu. Kalau saya pengurus takbir orang hafid, saya kalau pengurus takbir orang hafid, senangnya acara di masjid ya semaan, darosa kan gitu. Kalau saya jenis kiai yang suka pidato, ya acaranya senangnya pengajian, pidato. Kalau saya jenis kiai yang tukang nasid, ya untuk sholawatan. Nah, artinya gini, kalau pengurus masjid itu kawan-kawan kamu hafid, pasti acaranya juga mudarosa. Dan andalan kamu apa? Ya duit kotak itu. Karena kemungkinan kamu itu dua, anak surga ya iman, melarat rakelar kan gitu. Ya, akhirnya andalannya yo kotak itu. Jadi pertanyaan cara fikih, orang memberi itu niatnya apa awal-awalnya? Bayangannya kan sebenarnya duitku juga keran masjid, dulu kan nggak pernah yang ngamal terlintas juga sama hafid. Saya ya. Jadi gue tak kok nuntut tim. Sama. Tapi intinya itu sama supaya kita rakyat cangkeman. Yang tidak bisa disoal itu
banyak. Yang mana lagi yang kita bisa disoal itu banyak sekali. Apalagi ada hafidh-hafidh, mungkin sebagian hafidh itu nyuruh saya lagi menstruasi. Gara-gara adaptasi ke teman-teman harus lama-lama diingat kena soal lagi. Kan itu panjang kalau. Tapi kan arah kecangkeman mesti do meneng. Hanya do meneng ini sing ahli fikih. Buka-buka sing teko ora ono sing lagi. Tapi nek wis kali kecangkeman, mosok sak lagi ora. Dadi wong tetep penyoalan dimulai kecangkeman. Wis titik. Soalnya mandi kaidah kama tadi. Kalau kamu mudah menyalahkan orang lain, pasti Allah menciptakan suasana itu. Kamu juga disoal. Bahkan sebagian hadis itu Nabi keras sekali. Orang yang mencibir seseorang, maka Allah tidak akan mematikan itu kecuali punya kesalahan yang sampai seperti itu, sampai bukan nahi mungkar ya, memang sampai ayar itu mencibir yang berlebihan ya. Jadi kalau sekedar mengingatkan dengan makna nasihat nggak masuk itu. Jadi maka aku mohon kita senang Quran itu kan niatnya ikhlas dari ridhonya Allah. Kenapa sih terus tahu-tahu menstatuskan seakan-akan kita ini yang paling ahli? Pertanyaannya kan ahli secara apa? Paling banter kan baru secara tajwid. Nah ya paling banter kan makhraj itu. Belum mewakili fikih, mewakili kalimat yang apa? Jami'ah yang semua ilmu ada di Quran. Kamu baru mewakili apa? Kalau pakai status ahli. Sudah gitu menyalahkan yang lain atau menstatuskan yang lain tidak. Bukan memang kelain berarti. Dia tahu kalau isi mana, nah tepak ya, noake orang tepak. Kalau begi buat nih teh, udah membelah semangat. Noake kamu kau membelah. Begi membelah kan juga gak aji kan. Hah? Bisa dicek dokter. Bisa sih. Biasanya kita medit tadi. Ngomong desa kan duit aji. Dan membelah kan. Bila lo nelayan kan, kata saya bendar, ya bendar, prospek. Saya kira-kira gitu. Itu nak duit so kan duit aji kan. Kalau yang mana 100.000 semua akeh. Bila nambahin lo. Nanti gimana sampai kayak mana akeh pesugihan nanti bendar. Terus, ya karena mau nggak iso bayar yang mau di 20.000, nanti disuruh kan bisa iso bayar. Mulai mana ke poster, mulai dia ini orang goblok, orang jual kabel. Orang mulai wes, baru nih bender 500 kan sungkan. Senang dong ya. Fatihah. Hatta